Halo, welcome back to my channel. Saya Lim. Di sini saya akan bahas soal P3K Guru ya, teman-teman ya. Untuk tes tahun 2025 bagi guru ya, teman-teman ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya, teman-teman ya, agar tidak ketinggalan pembahasan soal. Saya doakan semoga yang ikut tes 2025 diberi kelancaran, kemudahan, dan lulus. Amin ya robbal alamin. Soal pertama, seorang guru ingin merancang desain pembelajaran yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Model pembelajaran manakah yang paling sesuai? A. Menggunakan model pembelajaran yang sama untuk semua siswa agar lebih mudah dikelola. B. Menerapkan model blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online. C. Menggunakan pendekatan hafalan agar siswa lebih mudah mengingat materi. D. Menerapkan model diskusi sebagai metode utama agar siswa dapat memecahkan masalah nyata. E. Mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran agar siswa lebih fokus pada materi. Oke teman-teman ya, di sini kata kuncinya adalah fleksibel dan adaptif ya teman-teman ya. Nanti kita lihat kunci jawabannya yang termasuk pembelajaran yang fleksibel dan adaptif. Untuk yang A, menggunakan model pembelajaran yang sama untuk semua siswa agar lebih mudah dikelola. Untuk opsinya A di sini hanya pembelajaran yang sama ya teman-teman ya, hanya sama untuk semua siswa. Karena belum tentu semua siswa itu cocok dengan pembelajaran yang sama ya. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, menerapkan model blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online. Untuk opsi yang B, ini pembelajaran yang fleksibel ya teman-teman ya, karena di sini menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online, karena di sini siswa bisa belajar lebih luas ya untuk pembelajarannya. Jadi bagus ya teman-teman untuk opsi yang B daripada opsi yang A. Opsi yang C menggunakan pendekatan hafalan agar siswa lebih mudah mengingat materi. Untuk opsi yang C itu hanya pendekatan hafalan ya teman-teman, tidak penting ya, lebih baik seperti menganalisis, memahami ya teman-teman ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menerapkan model diskusi sebagai metode utama agar siswa dapat memecahkan masalah nyata. Untuk opsi yang D ini tidak efektif ya teman-teman ya, tidak sesuai dengan apa merancang desain pembelajaran fleksibel dan adaptif ya teman-teman, terlalu melenceng ya dari pertanyaannya. Jadi skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran agar siswa lebih fokus pada materi. Untuk opsi yang E itu mengimplementasikan teknologi itu bagus ya teman-teman. Tapi tidak semua teknologi itu fleksibel ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman ya. Menerapkan model blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online. Soal kedua, dalam desain pembelajaran, asesmen formatif dan sumatif memiliki peran yang berbeda. Bagaimana penggunaan asesmen yang efektif dalam pembelajaran? A. Menggunakan asesmen untuk memberikan nilai akhir hasil belajar siswa. B. Fokus pada asesmen tertulis namun tetap mempertimbangkan asesmen praktik atau proyek. C. Memberikan asesmen pada akhir pembelajaran sebagai ukuran keberhasilan. D. Menggunakan asesmen formatif secara berkala untuk memantau perkembangan siswa. E. Menghindari asesmen agar siswa tidak merasa tertekan dalam belajar. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah asesmen untuk memberikan nilai akhir belajar siswa. Oke teman-teman, di sini asesmen itu ada dua, yaitu formatif dan sumatif. Kalau formatif itu untuk proses pembelajaran seperti apa umpan balik ya. Terus kalau sumatif itu dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi untuk yang ditanyakan adalah penggunaan asesmen yang efektif ya teman-teman, yang asesmen yang efektif dalam pembelajaran yang ditanyakan seperti itu. Untuk ya A, menggunakan asesmen untuk memberikan nilai akhir hasil belajar siswa, hanya memberikan nilai akhir ya teman-teman ya, kita skip saja. Kalau memberikan nilai akhir itu berarti menuju ke sumatif saja, padahal di sini ada asesmen formatif dan sumatif. Jadi untuk opsi yang A ini berpihak pada sumatif saja ya teman-teman, kita skip saja untuk opsi yang A.
Untuk opsi yang B, fokus pada asesmen tertulis namun tetap mempertimbangkan asesmen praktik atau proyek. Di sini hanya fokus ya teman-teman, hanya fokus pada asesmen tertulis. Kita skip saja ya teman-teman, tidak sesuai dengan pertanyaan. Yang dibutuhkan adalah asesmen formatif dan sumatif. Untuk yang C, memberikan asesmen pada akhir pembelajaran sebagai ukuran keberhasilan. Hanya asesmen pada akhir pembelajaran, yaitu sumatif saja ya teman-teman, tidak sesuai dengan pertanyaannya ya. Penggunaan asesmen tidak efektif dalam pembelajaran. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang yang D, menggunakan asesmen formatif secara berkala untuk memantau perkembangan siswa. Ya, jadi di sini menggunakan asesmen formatif secara berkala untuk memantau perkembangan siswa. Iya, teman-teman, sesuai dengan pengertian dari asesmen formatif, yaitu untuk melihat proses pembelajaran siswa seperti memberikan umpan balik dan seterusnya. Jadi, untuk opsi yang B itu bagus dari opsi yang lainnya ya, yang A, B, C. Oke, kita lanjut untuk yang E, menghindari asesmen agar siswa tidak merasa tertekan dalam belajar. Di sini ada menghindari ya teman-teman, kita langsung skip saja ya. Untuk opsi yang E, kita langsung skip saja. Jadi jawabannya paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman ya. Soal ketiga, seorang guru sedang menyusun desain pembelajaran berbasis pendekatan saintifik. Apa langkah yang paling tepat dalam menyusunnya? A. Menyusun tujuan pembelajaran, memilih metode, menentukan asesmen dan refleksi di akhir. B. Memilih metode pengajaran terlebih dahulu sebelum menentukan tujuan pembelajaran. C. Fokus pada asesmen sumatif dengan memperhatikan asesmen formatif. D. Menggunakan pendekatan dua arah agar siswa lebih bertanggung jawab dalam menerima materi. E. Mengutamakan teori dan praktek agar siswa memiliki pemahaman konseptual yang kuat. Jadi apa teman-teman jawabannya? Di sini ada berbasis pendekatan saintifik ya. Sini ada desain, menyusun desain pembelajaran berbasis pendekatan saintifik. Untuk opsi yang A, menyusun tujuan pembelajaran, memilih metode, menentukan asesmen dan refleksi di akhir. Bagus ya teman-teman ya, kita itu sebagai guru ya menyusun desain pembelajaran berbasis pendekatan saintifik ya. Saintifik itu adalah apa ya teman-teman, seperti menanya, mengumpulkan, menalar, mengkomunikasikan. Jadi untuk yang jawabannya A ini cukup bagus ya teman-teman ya. Di sini ada menyusun pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran dulu, memilih metode, menentukan asesmen dan refleksi di akhir. Ini bagus ya teman-teman untuk opsi yang A. Untuk yang B, memilih metode pengajaran terlebih dahulu sebelum menentukan tujuan pembelajaran. Di sini terbalik ya teman-teman ya, kita harus menentukan tujuan pembelajaran dulu baru memilih metode. Jadi kebalik ya teman-teman, kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk yang C, fokus pada asesmen sumatif dan memperhatikan asesmen formatif. Di sini juga kebalik lagi ya teman-teman ya. Harusnya asesmen formatif dulu baru pada asesmen sumatif. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, menggunakan pendekatan dua arah agar siswa lebih bertanggung jawab dalam menerima materi. Di sini bagus ya teman-teman, menggunakan pendekatan dua arah ya. Tapi di sini kembali lagi kepada siswa. Siswa itu kan sudah mandiri ya, apalagi dengan berbasis pendekatan saintifik. Oke, jadi jawab opsi yang D kita skip saja. Untuk opsi yang E, mengutamakan teori dan praktek agar siswa memiliki pemahaman konseptual yang kuat. Di sini mengutamakan teori saja dan praktek ya teman-teman. Kita skip saja untuk yang E. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman, karena di sini sudah sesuai, sudah runtut ya, sesuai dengan urutannya, menyusun tujuan pembelajaran, memilih metode, menentukan asesmen dan refleksi di akhir. Jadi jawabannya A. Soal keempat, seorang guru ingin merancang desain pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Prinsip manakah yang harus diperhatikan dalam proses desain pembelajaran? A. Mengutamakan penggunaan teknologi dengan memperhatikan kebutuhan siswa. B. Fokus pada hafalan teori tanpa memberikan kesempatan eksplorasi bagi siswa. C. Menggunakan metode yang sama untuk semua siswa agar pembelajaran lebih terstruktur. D. Menyusun materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. E. Menentukan strategi pembelajaran hanya berdasarkan kurikulum dengan melihat konteks kelas. Oke ya teman-temannya, di sini adalah gimana cara guru merancang desain pembelajaran yang efektif. A. Mengutamakan teknologi dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Di sini kurang nyambung ya teman-teman, hanya menggunakan
apa itu namanya teknologi saja ya, jadi kurang efektif ya. Untuk opsi yang A kita skip saja. Untuk opsi yang B fokus pada hafalan teori tanpa. Nah, di sini ada tanpa, langsung kita skip saja ya teman-teman ya. Karena di sini fokus pada hafalan teori tanpa memberikan kesempatan eksplorasi bagi siswa. Jadi siswa itu harus melakukan pembelajaran secara eksplorasi ya teman-teman, itu termasuk pembelajaran yang efektif. Untuk yang C menggunakan metode yang sama, untuk semua siswa agar pembelajaran lebih terstruktur. Di sini kita skip saja ya teman-teman ya, karena di sini menggunakan metode yang sama, hanya itu saja ya. Jadi kita skip saja, tidak ada eksplorasi ya, tidak ada kesempatan eksplorasi pada siswa ya teman-teman. Jadi kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D menyusun materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Jadi di sini bagus ya teman-teman ya, untuk opsi yang D menyusun materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran ya, bagus ya untuk opsi yang D. Kita skip jadi bagus ya teman-teman untuk opsi yang D. Untuk yang E menentukan strategi pembelajaran hanya berdasarkan kurikulum dengan melihat konteks kelas. Di sini hanya berdasarkan ya teman-teman, kalau ada hanya berdasarkan saja, kita skip saja ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D itu bagus ya teman-teman, jawabannya, karena menyusun materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Jadi siswa itu belajar lebih banyak ya teman-teman, lebih banyak pengalamannya ya, bereksplorasi ya, dan eksplorasi. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Soal kelima, seorang guru ingin membangun karakter siswa yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Manakah contoh penerapan dimensi mandiri dalam kegiatan pembelajaran? A. Siswa berani mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya. B. Siswa mengikuti instruksi guru tanpa mempertanyakan alasannya. C. Siswa selalu meminta bimbingan guru sebelum mengerjakan tugas. D. Siswa hanya bekerja dalam kelompok tanpa pernah mencoba menyelesaikan tugas sendiri. E. Siswa selalu meminta solusi dari guru sebelum mencoba mencari sendiri. Oke ya teman-teman, di sini mari kita lihat di sini adalah kata kuncinya adalah mandiri ya teman-teman ya. Kata kuncinya mandiri, jadi siswa itu harus mandiri sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk opsi yang A, siswa berani mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya. Bagus ya teman-teman untuk opsi yang A. B. Selalu mengikuti instruksi guru, selalu mengikuti ya, siswa mengikuti instruksi guru tanpa mempertanyakan alasan. Langsung skip saja ya teman-teman ya untuk opsi yang B. Untuk yang C, siswa selalu meminta bimbingan guru sebelum mengerjakan tugas. Nah, di sini ada siswa selalu meminta bimbingan guru. Kita skip saja untuk opsi yang C, itu tidak sesuai dengan profil penerapan dimensi ya teman, profil pelajar Pancasila dimensi mandiri ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk yang C. Yang D, siswa hanya bekerja dalam kelompok, hanya bekerja ya teman-teman, hanya bekerja kelompok, kita skip saja ya, tanpa pernah mencoba menyelesaikan tugas sendiri. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, siswa selalu meminta solusi dari guru sebelum mencoba mencari sendiri. Kita skip saja ya teman-teman ya untuk opsi yang E, selalu meminta solusi dari guru ya, berarti bukan mandiri ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Soal ke-6, seorang guru ingin menerapkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran sehari-hari. Manakah strategi yang paling sesuai? A. Menggunakan metode ceramah dan diskusi agar siswa lebih disiplin dan fokus. B. Mendorong siswa untuk aktif berdiskusi dan bekerja sama dalam proyek kelompok. C. Memberikan tugas individu secara terus-menerus agar siswa terbiasa belajar mandiri. D. Memprioritaskan hasil ujian sebagai indikator utama keberhasilan siswa. E. Menerapkan pembelajaran berbasis masalah agar siswa menguasai teori dengan baik. Oke teman-teman, di sini ada pertanyaan ya. Seorang guru ingin menerapkan profil pelajar Pancasila, berarti ini mengenai P5 ya teman-teman ya, dinyatakan itu P5 ya, berarti apa itu namanya 6 dimensi. P5 yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Kebinekaan global. 5. Bernalar kritis, dan 6. Kreatif. Jadi ada 6 dimensi ya teman-teman untuk P5. Jadi di sini manakah strateginya paling sesuai?
A. Menggunakan metode ceramah dan diskusi agar siswa lebih disiplin dan fokus. Di sini tuh ada diskusi, jadi bernalar kritis. Harusnya siswa itu bernalar kritis ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk yang B, mendorong siswa untuk aktif berdiskusi dan bekerja sama dalam proyek kelompok. Kalau di sini ada mendorong siswa untuk aktif berdiskusi dan bekerja sama dalam proyek kelompok, ya itu termasuk 6 dimensi P5 ya teman-teman. Itu termasuk 6 dimensi P5 yang ketiga ya teman-teman, bergotong royong. Oke. Untuk opsi yang B ini masuk ya teman-teman ya. Untuk opsi yang C, memberikan tugas individu secara terus-menerus agar siswa terbiasa belajar mandiri. Ini tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila 6 dimensi P5 ya teman-teman ya. Untuk ini memberikan tugas individu, rata-rata kalau apa itu namanya 6 dimensi P5 itu bekerja sama ya, berkelompok. Nah, seperti itu, berdiskusi aktif, nah seperti itu. Jadi untuk opsi yang C kita skip saja. Untuk opsi yang D, memprioritaskan hasil ujian sebagai indikator utama keberhasilan siswa. Untuk yang D itu tidak ya teman-teman ya, karena tidak hanya memprioritaskan hasil ujian saja, bisa proyek, bisa yang lainnya ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, menerapkan pembelajaran berbasis masalah agar siswa menguasai teori dengan baik. Kita skip saja. Kenapa di sini ada menerapkan pembelajaran berbasis masalah agar siswa menguasai teori dengan baik? Karena di sini berbasis masalah ya, PBL ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman ya. Soal ketujuh, seorang guru telah menyusun learning objective sebagai berikut. Siswa dapat menjelaskan konsep fotosintesis dan menganalisis faktor yang mempengaruhinya agar tujuan tersebut dapat diukur dengan baik. Strategi manakah yang paling tepat digunakan? A. Memberikan soal pilihan ganda tentang definisi fotosintesis. B. Meminta siswa menghafalkan definisi fotosintesis dan menggambarkan prosesnya. C. Menugaskan siswa untuk membuat mind map tentang fotosintesis. D. Mengadakan eksperimen tentang pengaruh cahaya terhadap fotosintesis dan menganalisis hasilnya. E. Mengadakan kuis lisan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Oke teman-teman, jawaban paling tepat adalah yang mana ya teman-teman? Karena di sini adalah siswa itu dapat menjelaskan, guru itu menyusun ya, menyusun learning objektif ya, dan guru itu menjelaskan konsep fotosintesis dan menganalisis ya teman-teman faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi berarti ini pembelajaran yang sangat membutuhkan penelitian ya teman-teman, karena di sini ada menganalisis. Jadi untuk opsi yang A, memberikan soal pilihan ganda tentang definisi fotosintesis, hanya memberikan soal ganda ya teman-teman tanpa melakukan eksperimen atau penelitian. Jadi skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, meminta siswa menghafalkan definisi fotosintesis dan menggambarkan prosesnya. Jadi di sini hanya gambaran saja ya teman-teman ya. Meminta siswa hanya menghafal dan menggambarkan saja. Kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menugaskan siswa untuk membuat mind map tentang fotosintesisnya, mind map saja ya teman-teman. Kita skip saja, harus ada penelitian atau eksperimen. Untuk yang D, mengadakan eksperimen tentang pengaruh cahaya terhadap fotosintesis dan menganalisis hasilnya. Ini bagus sekali ya teman-teman, menganalisis, mengadakan eksperimen ya teman-teman ya, sesuai dengan pertanyaannya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu yang D ya teman-teman ya, karena di sini sudah ada mengadakan eksperimen dan menganalisis hasilnya ya. Terus yang E, mengadakan kuis lisan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, hanya mengadakan kuis lisan ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban paling tepat adalah yang D. Soal ke-8, dalam perancangan pembelajaran, tujuan pembelajaran dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Manakah termasuk dalam learning objektif dalam domain efektif? A. Siswa mampu menghafalkan isi teks pidato bersejarah. B. Siswa mampu memecahkan soal matematika dan metode yang tepat. C. Siswa mampu menunjukkan sikap toleransi dalam diskusi kelas. D. Siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dalam cerita pendek. E. Siswa mampu merancang poster kampanye lingkungan. Oke, teman-teman ya, di sini adalah pembelajaran ya, beberapa perancangan pembelajaran dalam learning objektif ya teman-teman. Kita di sini ada learning objektif. Apa itu learning objektif ya teman-teman? Apa yang dimaksud dengan learning objektif adalah tujuan pembelajaran, yaitu pernyataan yang
jelas tentang apa yang akan bisa dilakukan oleh peserta didik ya setelah menyelesaikan pembelajaran ya. Biasanya itu memahami, menguasai ya setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Oke, jadi untuk opsi yang A, siswa mampu menghafalkan isi teks pidato bersejarah. Kalau untuk hanya menghafalkan saja ini tidak ya teman-teman ya, tidak learning objektif ya, hanya menghafalkan isi teks pidato bersejarah. Kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, siswa mampu memecahkan soal matematika dengan metode yang tepat. Ini bagus ya teman-teman ya. Siswa mampu memecahkan soal matematika dengan metode yang tepat. Ini bagus ya teman-teman untuk opsi yang B. Untuk yang C, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi dalam diskusi kelasnya. Sikap toleransi ini bukan learning objektif ya teman-teman ya. Di dalam domain efektif tidak ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dalam cerita pendek. Ini hanya mengidentifikasi ya teman-teman ya, tanpa hanya mampu mengidentifikasi unsur intrinsik saja dalam cerita pendek tanpa memecahkan soal, berarti tidak termasuk learning objektif ya teman-teman ya. Tidak memahami atau menguasai setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Jadi untuk opsi yang D kita skip saja ya. Untuk opsi yang E, siswa mampu merancang poster kampanye lingkungan. Siswa mampu merancang poster kampanye lingkungan tidak sesuai dengan pertanyaannya learning objektif dalam domain efektif. Oke ya teman-teman ya. Jadi opsi yang E kita skip saja. Jadi jawaban paling tepat adalah jawaban yang B. Soal ke-9, bagaimana seorang guru dapat menerapkan teori Gagne dalam perencanaan pembelajaran agar siswa dapat mengembangkan keterampilan intelektual secara efektif? A. Memberikan latihan berulang agar siswa terbiasa dengan materi. B. Menggunakan alat bantu visual dan eksperimen langsung untuk meningkatkan pemahaman. C. Menyediakan informasi verbal yang jelas tanpa perlu aktivitas tambahan. D. Memberikan soal-soal hafalan sebelum siswa memahami konsepnya. E. Menghindari penggunaan media pembelajaran agar siswa lebih fokus membaca. Oke ya teman-teman, di sini sebagai seorang guru itu bisa ya menerapkan teori Gagne ya dalam perencanaan pembelajaran ya. Teori Gagne itu untuk anak, pembelajaran untuk anak ya teman-teman, untuk anak usia dini ya. Kalau teori Gagne itu dalam teori Gagne ini dalam perencanaan pembelajaran ya, siswa dapat mengembangkan keterampilan intelektual secara efektif ya. Jadi bagaimana seorang guru bisa menerapkannya ya? Jadi A. Memberikan latihan berulang agar siswa terbiasa dengan materi. Berulang-ulang terus ya teman-teman ya. Untuk opsi yang ini kurang bagus karena berulang ya. Untuk yang B, untuk yang A kita skip saja ya. Untuk yang B, menggunakan alat bantu visual dan eksperimen langsung untuk meningkatkan pemahaman. Ini bagus sekali ya teman-teman ya. Opsi yang B di sini menggunakan alat bantu visual dan eksperimen langsung. Nah, penelitian secara langsung untuk meningkatkan pemahaman bagus sekali daripada opsi yang A. Untuk opsi yang C, menyediakan informasi verbal yang jelas tanpa perlu aktivitas tambahan. Di sini jika ada tanpa perlu, berarti kita langsung skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, memberikan soal-soal hafalan sebelum siswa memahami konsepnya. Di sini memberikan soal-soal hafalan saja ya teman-teman ya, kurang efektif ya teman-teman ya, keterampilan intelektualnya itu kurang. Berarti skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, menghindari penggunaan media. Apalagi di sini ada kata menghindari, kita langsung saja skip ya teman-teman ya. Untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang B ya teman-teman ya. Soal ke-10, seorang guru PAUD ingin memahami tahapan perkembangan anak usia dini. Karakteristik utama anak pada tahap perkembangan ini adalah A. Mampu berpikir abstrak dan memahami konsep-konsep kompleks. B. Bergantung pada pengalaman langsung dan eksplorasi sensori motor. C. Memiliki pemikiran logis dan mampu memahami perspektif orang lain secara penuh. D. Mengembangkan keterampilan metakognitif untuk merencanakan dan mengevaluasi tindakan mereka. Di sini seorang guru ya teman-teman, seorang guru PAUD ya, seorang guru PAUD ingin memahami tahapan perkembangan anak usia dini. Karakter utama anak pada tahap perkembangan ini adalah A. Mampu berpikir abstrak dan memahami konsep-konsep kompleks. Kalau untuk anak usia dini itu masih belum bisa berpikir abstrak ya teman-teman ya, dan memahami konsep-konsep kompleks ya, kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, bergantung pada pengalaman langsung dan eksplorasi sensori
motor. Nah, ini nyambung ya teman-teman, sensori motor pada pada usia anak dini ya. Pada anak usia dini ya teman-teman ya. Untuk yang B, untuk yang C, memiliki pemikiran logis dan mampu memahami perspektif orang lain secara penuh. Ini belum ya teman-teman. Kalau secara penuh terus mampu memahami perspektif orang lain secara penuh itu belum ya. Jadi kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mengembangkan keterampilan metakognitif untuk merencanakan dan mengevaluasi tindakan mereka. Ini masih belum ya teman-teman, jika anak usia PAUD itu ya mengembangkan, apalagi mengembangkan keterampilan metakognitif untuk merencanakan dan mengevaluasi tindakan mereka. Masih belum ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D kita skip saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman ya.